Permisi. Iya, silakan. Selamat siang, Ibu. Silakan duduk. Terima kasih dok. Baik, perkenalkan, saya Dr. Sanjaya yang akan memeriksa Ibu hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa dan umur berapa, alamatnya di mana? Saya Adelita dok. Saya berumur 40 tahun dan saya tinggal di Jalan Menara Timur. Oke, dengan Ibu Ade ya? Ya, Oke. betul, Dok. Apa yang membuat Ibu datang ke sini? Jadi belakangan ini tuh saya sering banget ngerasain nyeri di dada dok. Itu nyerinya itu kejadian atau terasa itu kalau lagi jalan jauh atau enggak naik tangga. Itu benar-benar ngeganggu saya banget dok. Terus kemarin kan saya juga sempat cerita ke keluarga saya, terus disaranin untuk cek ke laboratorium. Nah kemarin saya udah cek ke laboratorium dan dari laboratoriumnya disuruh untuk konsultasi ke dokter. Oke, baik. Boleh saya lihat dulu hasil laboratoriumnya? Oke, dari hasil pemeriksaan Ibu ini untuk kolesterolnya cukup tinggi. Terus saya ingin menanyakan beberapa hal. Saat nyeri dada muncul tuh apakah terasa seperti ada yang ditekan? Iya dok, kalau lagi nyeri dada itu rasanya tuh kayak ditekan terus dia menjalar ke lengan kiri dok. Oke. Apakah disertai dengan sesak napas dan keringat dingin? Ya dok, kalau saya nyeri dada itu juga disertai sama keringat dingin, kadang keluar-keluar gitu. Oke, baik Ibu, dari keluhan Ibu yang telah disampaikan dan hasil pemeriksaan laboratorium ini, kemungkinan besar itu Ibu mengalami angina. Angina itu berkurangnya aliran darah yang menuju ke jantung. Gitu. Itu kondisinya berbahaya dok. Nah, kalau ditangani dengan baik dan dikondisikan dengan baik itu akan berkurang. Di sini saya akan membuatkan resep Ibu, itu isosorbit dinitrat. Obatnya itu fungsinya untuk apa dok? Nah, obat ini tuh untuk mengurangi atau mencegah dari keluhan Ibu ini bisa melebarkan pembuluh darah. Untuk cara penggunaannya nanti bisa ditanyakan ke apotekernya yang ada di klinik depan. Itu aja. Tadi dengan nama Ibu Ade ya? Iya betul dok. Ibu Ade 40 tahun, tanggal 20. Ya. Ini untuk resepnya dan ini untuk hasil laboratorium tadi. Baik dok, terima kasih ya dok. Ya, semoga sehat selalu. Ya, terima kasih dok. Baik, selamat Permisi, siang Pak. Ibu. Ada yang bisa dibantu? Gini Pak, ini saya mau nebus resep. Oke, dengan Ibu Ade ya? Iya betul Bisa Pak. ditunggu dulu ya, Pak. Iya terima kasih Pak. Permisi Ibu. Iya mas, silakan masuk. Baik, ini ada resep dari Ibu Ade. Ya. Baik, saya cek dulu ya resepnya. Nanti minta tolong untuk pasiennya diarahkan dan diantarkan ke sini ya mas. Baik Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ibu, mari saya antarkan ke ruang konsultasi. Terima kasih mas. Silakan. Terima kasih mas. Permisi Bu. Iya, mari ibu silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Baik ibu, perkenalkan saya Audrey Evangeline, apoteker yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya, apakah benar dengan Ibu Ade yang menebus resep ini? Betul Ibu. Baik Ibu, kalau begitu saya cek dulu ya resepnya. Jadi resep ini untuk Ibu Ade dari Dr. Sanjaya. Ibunya berumur 40 tahun dengan alamat Jalan Menoreh Timur. Sebelumnya, apakah dokter sudah memberi penjelasan terkait penyakit yang Ibu alami? Sudah, tadi saya kan konsultasi ke dokter. Katanya saya mengalami nyeri dada karena angina. Oh, nyeri dada. Kalau gitu untuk riwayat obat, apakah Ibu memiliki alergi terhadap obat? Untuk alergi terhadap obat saat ini tidak ada. Oh, tidak ada. Kalau untuk riwayat penyakit, apakah Ibu memiliki penyakit tertentu? Nah, saya itu lagi ngalamin kolesterol tinggi. Oh, kolesterol. Iya. Baik, selain obat yang diresepkan dokter ini, apakah Ibu sedang mengkonsumsi obat lain, mungkin seperti vitamin atau obat herbal? Ya, saya lagi konsumsi obat untuk kolesterol saya.
Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Kemudian, apakah dokter sudah memberi penjelasan terkait obat yang akan Ibu terima? Masih penjelasan tapi sedikit banget. Jadi saya kesini mau nyari penjelasan. Oh, baik Ibu. Jadi di sini Ibu mendapatkan obat isosorbit dinitral 5 mg. Nah, harga untuk obat ini itu 4.000 per stripnya. Bagaimana Ibu? Apakah mau diambil? Diambil aja. Baik Ibu, berarti diambil ya. Kalau begitu, mohon ditunggu sebentar. Saya siapkan dulu obatnya. Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf lama ya Ibu menunggu. Iya, tidak apa-apa. Baik Ibu, terima kasih sudah menunggu. Ini untuk obatnya isosorbit dinitrat 5 mg. Kemudian karena Ibu tadi menyebutkan belum pernah menggunakannya, apakah saya boleh meminta waktu Ibu sebentar untuk memberikan informasi terkait obat yang Ibu terima? Boleh banget Ibu, dengan senang hati. Baik Ibu, jadi di sini itu nama obatnya adalah isosorbit dinitrat 5 mg. Nah, obat ini digunakan untuk meredakan nyeri dada yang Ibu alami akibat berkurangnya aliran darah kotor jantung. Nah, karena obat ini merupakan tablet sublingual, jadi cara penggunaannya di sini sedikit berbeda dari obat yang biasa diminum. Loh, bedanya di mana? Soalnya kayak tablet biasa. Ya, jadi di sini tabletnya tidak diminum atau ditelan seperti obat biasanya ya Ibu. Loh, terus kalau nggak ditelan, nggak diminum, mengonsumsinya bagaimana? Jadi sebelum Ibu menggunakannya, pastikan Ibu terlebih dahulu mencuci tangan menggunakan air bersih. Nah, nanti setelah Ibu membuka dari kemasan, nanti Ibu cukup meletakkan 1 tablet di bawah lidah ya Ibu, terus dibiarkan larut. Jadi Ibu tidak perlu meminum air. Oh, kalau ditaruh dalam bawah lidah. Terus untuk waktu larutnya itu kira-kira lama? Enggak terlalu lama Ibu, biasanya sekitar 2-5 menit. Oh, baik-baik. Dan nanti kalau dirasa penjelasan saya terlalu cepat, Ibu bisa menghentikan saya dan minta saya untuk mengulanginya ya Ibu. Baik, Mbak. Baik Ibu, saya lanjutkan ya. Untuk penggunaan obat ini sesuai petunjuk dokter itu digunakan 3 kali sehari dengan jarak antar dosis yang dianjurkan adalah 4-6 jam. Jadi semisalnya Ibu menggunakan obat ini pada pukul 7 pagi, untuk penggunaan berikutnya itu di jam 12 siang dan penggunaan terakhir itu di jam 5 sore. Nanti setelah jam 5 sore Ibu tidak boleh menggunakan obat ini lagi sampai keesokan paginya. Apakah sampai di sini sudah bisa dipahami Ibu? Oke, sudah paham. Tapi kalau semisalnya saya minumnya nggak jam 7 itu apakah diperbolehkan? Boleh Ibu, selama masih di dalam rentang antar dosis yang dianjurkan. Oke, baik-baik. Kemudian juga karena Ibu tadi menyebutkan sedang mengkonsumsi obat kolesterol, obat tersebut masih bisa dikonsumsi sesuai anjuran dokter. Namun apabila Ibu hendak menggunakan obat lain, sebaiknya dikonsultasikan dulu kepada dokter ataupun apoteker, terutama obat seperti sildenafil ataupun tadalafil, karena apabila dikonsumsi bersama obat ini, itu bisa menyebabkan tekanan darahnya turun terlalu rendah. Oke, berarti kalau misalnya saya mengonsumsi obat kolesterol sama obat ini tuh masih aman? Iya, masih aman Ibu. Selain itu juga ada beberapa efek samping nih Bu yang mungkin muncul setelah Ibu mengkonsumsi obat ini, seperti sakit kepala ringan dan juga sedikit pusing. Nah, efek tersebut umumnya biasa terjadi karena obatnya sedang bekerja, jadi Ibu tidak perlu khawatir ya. Loh, kalau misalnya saya pusing atau sakit kepala ringan itu, terus saya harus bagaimana? Nah, maka dari itu saya sarankan saat Ibu hendak menggunakan obat ini itu biasanya dalam posisi duduk, jangan tiba-tiba jangan tiba-tiba berdiri ataupun berjalan karena bisa menyebabkan jatuh. Selain itu juga sebaiknya Ibu menghindari minuman beralkohol karena bisa memperberat rasa pusing. Oke, berarti kalau minum ini tuh saya harus duduk dan jangan tiba-tiba berdiri gitu. Ya, benar Ibu. Oke. Bagaimana Ibu, apakah sampai sini bisa dipahami? Sudah sangat bisa dipahami. Baik Ibu, kemudian untuk penyimpanan obatnya, apabila Ibu memiliki kotak obat itu bisa disimpan di sana. Kalau tidak ada, bisa disimpan di tempat kering, bersih, terhindar dari cahaya matahari langsung dan juga dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Oke, baik Mbak. Kemudian Ibu juga perlu nih untuk menjaga kesehatan jantung dengan mengurangi makanan berkolesterol atau tinggi lemak, perbanyak makan sayur, buah dan juga minum air serta rutin olahraga sesuai dengan anjuran dokter. Untuk olahraganya itu kira-kira yang seperti apa? Bisa olahraga yang ringan Ibu, seperti jalan santai sekitar 10-15 menit di tiap pagi. Oh, oke. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu, apakah bisa dipahami sampai sini? Untuk saat ini belum ada Ibu. Sangat sudah bisa dipahami. Baik, untuk memastikan bahwa informasi yang saya sampaikan tidak ada yang terlewat, apakah Ibu bisa mengulangi bagaimana cara menggunakan obat ini atau informasi lain yang Ibu ingat dan pahami? Bisa Mbak, nanti kalau misalnya ada yang kurang tambahin ya Mbak ya.
Jadi obat ini itu diminum 3 kali sehari, itu dengan rentang dosis 4-6 jam. Kalau dari mbaknya tuh nyaranin jam 7, jam 12 sama jam 5 sore. Nah terus obatnya ini juga diminum dengan cara ditaruh di bawah lidah, terus dan juga waktu minumnya itu, waktu mengonsumsinya itu saya disarankan untuk tetap duduk dan jangan tiba-tiba berdiri. Terus dia waktu larutnya itu sekitar 2-5 menit. Nah ini obatnya itu disimpan di tempat yang kering dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Juga saya harus mengurangi makanan yang berkolesterol dan olahraga ringan seperti jalan kaki dan lain-lain. Kemudian kalau nggak salah ini juga dapat menyebabkan efek samping seperti pusing atau sakit kepala ringan. Makanya dari itu saya juga harus konsumsinya ini tuh tetap dalam keadaan duduk ya, dan tidak tiba-tiba berdiri. Segitu saja yang saya tangkap. Wah, bagus sekali Bu Ade. Berarti Ibu sudah memahami cara menggunakan obat ini dan juga informasi yang perlu diperhatikan dengan baik. Nah, kalau nanti ada hal yang ingin ditanyakan kembali atau terdapat keluhan setelah menggunakan obat ini, Ibu bisa kembali berkonsultasi kepada fasilitas kesehatan ataupun instalasi farmasi ya Ibu. Baik Mbak. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada. Baik Ibu, semoga lekas membaik. Jangan lupa menggunakan obatnya sesuai anjuran dokter dan rutin kontrol sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nanti untuk obatnya Ibu bisa bayar di depan ya Ibu bersama asisten apoteker tadi. Oke baik Mbak, terima kasih atas penjelasannya ya. Baik Ibu, mari. Saya pamit ya Mbak. Mari hati-hati di jalan Ibu. Ya.